ya, puji Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari yang sangat diberkati Tuhan ini ya, kita memuji Tuhan karena kita masih diberikan nafas kehidupan, amin. Dan karena kita masih punya nafas di hidung kita ini, karena jantung kita masih berdetak, maka kita masih bisa memuji dan menyembah Tuhan dan merayakan hari yang sangat diberkati ini, Jumat Agung. Hari di mana Tuhan Yesus mati di atas kayu salib buat saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini menyambung dari tema besar kita bulan April, Love Revolution. Kita akan membahas firman Tuhan yang berjudul Perfect Love atau kasih yang sempurna. Nah, kita akan baca terlebih dahulu dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat 12 sampai 15. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 12 sampai 15 ya. Di screen sudah ada, kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ada amin, saudara. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri yang dicatat di dalam kitab Injil Yohanes. Nah, dikatakan di situ kita diberikan suatu perintah untuk saling mengasihi. Sama seperti Yesus telah mengasihi kita. Lalu dia berkata tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan pada saat itu Yesus juga menyatakan kepada murid-muridnya bahwa kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saudara sekalian, berapa banyak di antara saudara ya, baik pekerja yang ada di storehouse maupun jemaat yang sedang menyaksikan online, tahu sadar bahwa dirinya adalah sahabatnya Allah. Boleh lambaikan tangan atau berikan jempol ya. Nah, kita ini bukan lagi hamba, tapi kita sudah dijadikan sahabatnya Tuhan. Dan Yesus berkata tidak ada kasih yang lebih besar selain dari seorang yang rela mengorbankan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan itu exactly what Jesus has done. Itulah yang telah Yesus berikan buat kita. Yesus telah memberikan nyawanya bagi kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada itu. Saudara boleh ketikkan di kolom komentar, tidak ada kasih yang lebih besar dari kasihnya Yesus. Amin, saudara. Karena yang lain cuman ngomong doang, yang lain tidak rela mati buat kita, yang lain mati buat dirinya sendiri. Tetapi hanya Yesus satu-satunya yang mati untuk menebus dosa kita. Yang percaya katakan amin, sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Walaupun kita dipisahkan jarak, tapi saya bisa mendengar saudara antusias dan bersorak-sorai di rumah. Haleluya. Saudara, saya akan sedikit ceritakan apa yang terjadi di hari Jumat Agung itu. 2000-an tahun yang lalu, saudara. Mereka menangkap Yesus pada Kamis malam. Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dan Yesus menyerahkan kehendaknya ke dalam tangan Bapa. Dia berusaha untuk menawar, Bapa, kalau mungkin lakukanlah cawan ini daripadaku. Karena Yesus juga 100% manusia selain dia 100% Tuhan. Dia masih tinggal di dalam tubuh yang sama seperti tubuh kita ini, saudara. Dia juga mengalami ketakutan. Dan di Taman Getsemani itu saking stres dan takutnya dia, para ahli medis menyatakan ketika dia berkeringat darah,
Sebenarnya Yesus mengalami stroke. Sebenarnya saat itu Yesus sudah tidak ada saudara. Tapi karena dia 100% Allah, dia masih bisa tetap hidup. Kau bisa bayangkan ketakutan yang dialami Yesus, beban yang begitu berat. Kalau hari ini engkau merasa bebanmu sangat berat. Kalau hari ini engkau merasa ketakutan. Kalau engkau tidak tahu seperti apa hari esok. Yesus pernah ada di sana. Dan dia bersama denganmu sekarang, tidak meninggalkanmu. Dia bahkan menggendongmu, memberikan kekuatan yang baru. Yang percaya katakan amin, sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Lalu malam itu dia ditangkap. Kemudian dia diadili. Kemudian Jumat seperti ini dia sudah dipakein mahkota duri. Dia dicambuk. Saudara, kemudian pada puncaknya dia disalibkan. Dan kau tahu apa yang terjadi jam 12 siang sampai jam 3. Gelap gulita. Kemudian jam 3 Yesus berteriak di atas kayu salib itu. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ketahuilah saudara, Bapa harus meninggalkan putranya yang tunggal. Karena putranya yang tunggal itu harus menanggung dosa-dosa seluruh dunia. Dosa saudara dan dosa saya. Dan kutuk-kutuk seluruh dunia. Karena upah dosa adalah maut. Dia harus menanggung maut itu sendirian. Tidak lama setelah itu, Yesus berseru lagi dengan suara yang nyaring. It is finished. Sudah selesai. Dan dia menyerahkan nyawanya. Saudara, dia ditolak supaya kita diterima. Dia ditinggalkan supaya kita disertai oleh Tuhan. Dia dikutuk supaya kita diberkati. Yang percaya katakan amin. Dia menderita kesakitan supaya kita disembuhkan. Dia mati supaya kita beroleh hidup yang kekal. Yang percaya katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus atas apa yang sudah dia lakukan di atas kayu salib itu. Saudara, saya akan sedikit ceritakan lagi apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus mengembuskan nafasnya yang terakhir. Tirai bait suci terbelah dari dua. Dari atas sampai ke bawah. Dan saya sudah pernah ceritakan, tirai bait suci itu tebal sekali. Tidak mudah untuk merobekkan tirai bait suci, saudara. Lalu ada fenomena alam, gempa bumi, bukit-bukit batu terbelah menjadi dua. Pada saat itu kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus ketakutan. Dan mereka berkata, sungguh dia ini anak Allah. Saudara, kalau statement seperti itu bisa keluar dari mulut kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang tadinya mengolok-olok Yesus, yang tadinya menghina Yesus, maka itu bukan suatu statement yang main-main, saudara. Karena ketika mereka melihat semua fenomena alam ini, mereka takut. What have I done? Apa yang sudah aku lakukan? Saudara, Yesus mengalami semuanya. Dia dikhianati oleh salah satu muridnya, orang yang dia kasihi. Dikhianati dengan sebuah ciuman. Salah satu muridnya lagi yang paling vokal, yang awalnya bilang, Tuhan aku akan mati bersama dengan engkau kalau perlu. Tapi nyatanya dia menyangkali Yesus sampai 3 kali sebelum ayam jantan berkokok. Dia bahkan bersumpah, aku gak kenal sama orang itu. Semua muridnya porak-poranda. Dia sendirian di atas kayu salib. Saudara, bukan paku yang menahan dirinya tetap tergantung di atas kayu salib. Tetapi kasihnya yang begitu besar untuk saudara dan saya. Untuk kita, umat manusia. Makanya dia tetap bertahan di atas kayu salib itu. Saudara, this is
The greatest love revolution. Kita akan buka ayat berikutnya. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 9 sampai 10. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 9 sampai 10. Di screen sudah ada, kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Yang percaya katakan amin, saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, tepuk tangan buat Bapa di sorga yang sudah merencanakan semuanya ini karya penebusan untuk umat manusia. This is the greatest love revolution. Inilah revolusi kasih yang terbesar yang pernah ada di dalam sejarah manusia hidup. Kita punya Tuhan yang tidak menyerah untuk mengasihi kita. Berapapun harga yang harus dia bayarkan. Dia tebus kita dari cengkraman dosa. Dia tebus kita dari cengkraman kuasa maut. Dia memerdekakan kita dari belenggu dosa. Yang percaya katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kita baca lagi ayat berikutnya. 1 Yohanes pasal yang keempat. Ayat 14 sampai 15. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 14 sampai 15. Di screen sudah ada, kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Ada amin, saudara, ketikan amin kalau Anda menonton di rumah. Puji Tuhan. Kedatangan Yesus ke dunia, tujuannya kenapa dia dilahirkan di atas muka bumi ini, bukan untuk jadi orang kaya, bukan untuk punya bisnis yang sukses, bukan untuk membangun rumah yang besar, bukan untuk beristri dan punya anak. Tujuannya dia hidup di atas muka bumi ini jelas dan cuma satu saja visinya, untuk mati di atas kayu salib, menebus dosamu dan menebus dosaku. Katakan wow, saudara. Saya tidak pernah melihat kasih yang seperti ini. Dan saudara, inilah yang menyebabkan saya menjadi orang Kristen. Karena saya tidak bisa memeluk agama yang dipenuhi dengan kebencian. Tapi saya sangat tertarik dengan agama yang dipenuhi oleh kasih. Dan apalagi ketika kasih itu dicontohkan sendiri oleh Tuhan yang kita sembah. Itu merupakan sesuatu yang amazing. Ada amin, saudara. Wow. Saudara, manusia tidak bisa membebaskan dirinya sendiri dari dosa. Sudah dikasih panduan, sudah dikasih hukum Taurat, tapi tetap manusia tidak mampu menggenapinya. Dan ini adalah satu-satunya cara supaya manusia bisa dibebaskan dari dosa. Yesus menjadi juru selamat buat kita semua. Buat kita semua, bro and sis, Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Bukan cuma untuk orang Kristen. Yesus mati di atas kayu salib supaya semua manusia beroleh keselamatan. Tapi memang tergantung sama manusianya. Mereka mau percaya apa tidak bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Percayalah kepada Yesus sebagai juru selamat dunia, juru selamat pribadimu, maka engkau akan memperoleh hidup yang kekal. COVID-19 saat ini sedang menyerang umat manusia.
Sudah banyak korbannya yang berguguran. Banyak di antara kita yang merasa takut mati. Tapi pertanyaannya, bukan cuma kematian itu yang harus kita takuti. Pertanyaannya, kemana kau akan pergi setelah kau mati? Apa kau sudah tahu kemana kau akan pergi? Pastikan hari ini engkau mengambil keputusan yang benar. Karena Allah telah mengirimkan putranya yang tunggal lahir ke atas muka bumi ini untuk mati di atas kayu salib menebus dosa-dosamu. Setiap tahun kau pergi memberikan korban sembelihan, menyembelih kambing domba, darah kambing domba hanya bisa menebus dosamu selama 1 tahun. Tahun depan kau harus mengulanginya lagi. Tetapi kalau kau punya darah anak domba Allah yang sempurna, tiada cacat, tiada celah, kau tidak perlu lagi menyembelih domba kambing dalam bentuk binatang. Karena dialah korban yang sempurna turun dari sorga untuk menebus dosa umat manusia. Bukan cuma 3-4 generasi dosanya ditebus, tapi untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin, sorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita baca ayat berikutnya. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 17 sampai 18. Di screen sudah ada. Kita baca bersama-sama, kita berusaha memahami ayat-ayat ini. Because this is the greatest love story of all. Inilah kisah cinta yang terindah yang dunia ini pernah punya. Bukan Romeo dan Juliet, bukan Lian Sanpe, Chu Ying Tai kalau dalam film silat Mandarin, ya. Bukan, ya. Bukan juga Titanic, bukan. The greatest love story of all is Jesus Christ, who died on the cross for the people that he loved. Saudara, kita lihat ayat ini, 1 Yohanes pasal yang keempat, 17 sampai 18. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ayat ini ngomong apa? Ayat ini ngomong bahwa kasih Allah yang sempurna itu nyata di dalam kita. Kalau kita itu mempunyai keberanian, percaya ketika kita berdiri di hari penghakiman. Kita manusia hidup di dunia ini. Suatu hari semua dari kita harus menghadap kepada penghakiman terakhir. Kita akan menghadap kepada hakim yang agung. Dan kita harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita yang pernah kita lakukan di atas muka bumi ini. Setiap perkataan yang pernah kita ucapkan, setiap perilaku yang kita buat, setiap komentar yang kita ketikkan di kolom komentar, semuanya harus kita pertanggungjawabkan. Dan semua makhluk di atas muka bumi ini gemetar, ketakutan menghadapi hari itu. Dan firman Tuhan mengatakan, kasih Allah sempurna kalau kita bisa berdiri di hari penghakiman dan kita tidak merasa takut. Kita mempunyai keberanian. Wah, bagaimana caranya menghadap kepada hakim yang agung dan tidak merasa takut? Kita kalau pergi ke pengadilan, gara-gara kena tilang aja kita merasa takut, ya kan, deg-degan gitu saudara, ya kan, padahal tilang bisa dibayar dengan uang. Tetapi ini masalah hidup dan mati yang kekal, kita bakal hidup kekal atau mati kekal. Kita harus bertanggung jawab di pengadilan yang terakhir lebih tinggi dari pengadilan tinggi, ya kan.
Ini pelajaran yang dibelajari oleh anak saya, masih kelas 4 SD, ya, anak kami yang bungsu, saudara. Ada pengadilan negeri, ada pengadilan tinggi. Kalau di pengadilan negeri sudah diputuskan, terus kita merasa keputusannya tidak adil, kita masih bisa naik banding gitu ya. Tapi kalau masalah politik mereka harus pergi ke Mahkamah Konstitusi, lain lagi nama pengadilannya. I tell you, ini pengadilan di atas segala pengadilan. Ini pengadilan terakhir. Setelah itu sudah tidak ada pengadilan lagi. Saudara, semua orang gemetar, mempersiapkan dirinya memasuki hari itu. Bagaimana mungkin kita bisa berdiri pada hari penghakiman itu dan tidak takut ketika kita percaya kepada Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Ketika kita punya close relationship with Jesus, ketika kita punya hubungan yang dekat, yang erat dengan Yesus, kau akan punya satu keyakinan, satu keberanian. Kau tahu siapa dirimu, kau tahu apa arti darah Yesus yang sudah tercurah di atas kayu salib. Dan kau tahu bukan karena perbuatan baikmu engkau diselamatkan, tetapi karena engkau punya Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadimu. Yang percaya katakan amin, sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Wow, saudara. Kita baca lagi Yohanes pasal yang ketiga. Ayat 17 sampai 18. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab Allah telah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Yang percaya katakan amin. Ketikan amin, saudara. Saudara, ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa Allah telah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Kedatangan Yesus yang pertama kali ke atas muka bumi ini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan seluruh dunia. Tapi saya harus ingatkan saudara, karena waktunya sudah sangat dekat. Saudara, Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya. Dan ketika dia datang untuk yang kedua kalinya, dia bukan lagi dalam bentuk bayi yang mungil dan lucu seperti yang kita lihat dramanya kalau saat-saat Natal. Ketika Yesus datang untuk yang kedua kalinya ke atas muka bumi ini, dia akan datang sebagai hakim yang agung. Sudahkah engkau mempersiapkan dirimu? Saudara, persiapkan dirimu. Selama pintu anugerah masih terbuka, bila hari ini masih ada kesempatan untuk percaya kepada Yesus, terimalah Dia sebagai juru selamat pribadimu. Jangan keraskan hatimu. Bagaimana caranya kita bisa punya Yesus sebagai juru selamat pribadi kita? Dengan hati kau percaya, dengan mulut kau mengaku, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat pribadi kita. Amin. Haleluya, haleluya. Jangan keraskan hatimu. Karena beginilah ditulis di kitab Wahyu, pasal 20 ayat 12 dan ayatnya yang ke-15. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Semua pengajaran agama yang ada kitabnya itu akan dibuka. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Betul, apapun agamamu, kitab itu akan dibuka. Dan engkau perbuatanmu akan dihakimi sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab itu. Tapi tidak berhenti di situ. Ada ayat 15 dan ini adalah ayat kuncinya, tolong didengarkan dengan baik-baik.
ayat 15 dari Wahyu 20. Kita baca bersama-sama, di screen sudah ada. 2, 3. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Hanya orang-orang yang tertulis namanya di kitab kehidupan yang akan mendapatkan kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Hakim yang agung itu. Bagaimana caranya kita memastikan nama kita dicatat dalam kitab kehidupan? Yang megang buku kitab kehidupan itu adalah Putra Tunggal dari Allah Bapa di sorga. Tuhan Yesus Kristus namanya. Ada amin saudara. Pastikan namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dengan percaya dalam hatimu. Mengaku dengan mulutmu, Yesuslah Tuhan. Yesuslah juru selamat dalam hidup kita. Punyai hubungan yang dekat dengan Yesus. Saudara, untuk bisa mengerti kasih-Nya Tuhan, kita harus tahu bahwa yang namanya penghakiman untuk dosa-dosa kita itu bukan dibebaskan begitu saja, tapi sudah ditanggung di atas kayu salib oleh Tuhan Yesus. Ada amin saudara. Seperti tadi ayat yang dibaca oleh Pastor Daniel di awal dari ibadah ini. Bahwa sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Kita mengira dia kena tulah, orang baik-baik kok disalib. Kan enggak masuk akal. Orang baik-baik itu enggak mungkin terkena pasal kriminalitas yang kemudian harus dihukum sampai hukumannya mati digantung di atas kayu salib. Dunia berpikir seperti itu. Kau pikir karena kesalahannya sendiri dia dihukum mati di atas kayu salib? Tidak saudara. Dia rela digantung di atas kayu salib itu karena kesalahan yang engkau dan saya buat. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Supaya kita bisa bilang apa saudara? Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yang percaya katakan amin. Kalau kau sedang menonton acara ini, kebaktian ini, ibadah pagi hari ini, melalui gadgetmu atau TVmu, dimanapun engkau berada. Mungkin kau sedang tergolek lemah di atas ranjangmu, mungkin di atas kasur rumah sakit. Sekarang juga proklamasikan dengan mulutmu bahwa oleh bilur-bilurnya Yesus, engkau sudah sembuh. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Karena alasan itulah dia mati bagi kita. Untuk menyembuhkan sakit penyakitmu. Bukan cuma untuk menebus dosamu. Bukan untuk menyelamatkan engkau dari kuasa maut. Bukan untuk menebus kutuk-kutuk yang seharusnya engkau tanggung dari nenek moyangmu. Tetapi lebih daripada itu, supaya engkau sembuh dari sakit penyakitmu. Dan supaya engkau diberkati di dalam nama Yesus. Saudara, kita sekalian dikatakan oleh Alkitab sesat seperti domba. Memang domba. Ya, ini sekarang bicara tentang orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Domba, bukan kambing. Kita memang domba, tapi banyak di antara kita domba yang sesat. Ini firman Tuhan saudara. Masing-masing mengambil jalannya sendiri. Masing-masing domba merasa, oh kelompok kita yang paling benar. Tidak, kelompok gua yang paling benar gitu kan ya. Berdebat, terus berdebat, tidak henti-hentinya. Sudah masa-masa seperti ini, hentikan segala macam perdebatan. Bersatu, berdoa, syafaat bersama-sama dengan Yesus. Karena saatnya sudah dekat. Semua perdebatanmu nanti tidak akan ada artinya lagi. Ketika engkau harus menghadap kepada penghakiman yang terakhir. Lakukan what really matters. Apakah saya berpikir kalau kita terus-menerus berdebat karena beda doktrin, apakah nanti di surga kalau kita mau masuk ke pintu surga akan ditanya, dari denominasi mana? Apakah nanti kita akan ditanya, dari gereja mana? Oh ternyata tidak akan ditanya.
Yang matters cuma satu. Do you have Jesus in your heart? Apakah kau punya Yesus dalam hatimu? Apakah kau punya Yesus dalam hidupmu? Sebagai Tuhan dan Rajamu. Sebagai juru selamat pribadimu. Saudara, Yesus dianiaya. Dan dia membiarkan dirinya ditindas. Dia tidak membuka mulutnya sama sekali untuk menjawab lawan-lawannya. Dia seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Behold, pandanglah, Yesus adalah anak domba Allah yang sempurna. Darahnya tercurah untuk menebus dosa dan kutuk-kutuk kita. Bukan saja untuk 3-4 generasi, tapi selama-lamanya. Semua dosa yang pernah kau buat dulu, semua dosa yang masih kau lakukan sengaja ataupun tidak hari ini, dan semua dosa yang akan pernah kau lakukan di kemudian hari, sengaja ataupun tidak, semuanya ditebus oleh darah Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya, setelah kita menerima Yesus sebagai juru selamat, setelah kita menerima kasih-Nya Tuhan dalam hidup kita, tugas kita apa? Tugas kita adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Yang percaya katakan amin. Boleh diketikkan di kolom komentar, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Amin saudara. Kita lihat satu ayat lagi, 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 19. Ini ayat penting sekali saudara. Kita baca bersama-sama, di screen sudah ada. 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Kalau bukan karena Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita dengan mengirimkan putranya yang tunggal mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Kita tidak tahu bagaimana caranya mengasihi. Sekarang kita tahu bahwa mengasihi itu perlu perjuangan. Mengasihi itu perlu tindakan yang nyata. Mengasihi itu perlu pengorbanan. Sekarang kita tahu mengasihi itu harus tanpa syarat. Harus dengan hati yang besar, murah hati, murah dengan pengampunan. Ada amin saudara. Saudara, saya akan tutup dengan satu ayat ini. Sebagai orang yang percaya, now ketika kita sudah diselamatkan, apa yang harus kita lakukan dengan hidup yang kita masih punya ini? Dengan sisa waktu yang kita masih punya. Efesus pasal yang keempat, ayat 30 sampai 32. Efesus pasal yang keempat ayat 30 sampai 32. Di screen sudah ada, kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sekarang kita diminta Tuhan mengampuni sesama kita. Wow. Saya undang tim musik kembali maju ke depan.